hidup kita tambah. Jadi sekali lagi, kesehatan kita diukur dari kesehatan kalbu. Kalau mau sehat mentalnya, kalbu, hati harus baik. Ketika kalbu dan jantung berhenti, karena kalbu juga diartikan jantung, berarti hidup kita tambah. Jantung, hati, ya, kalbu itu letaknya di dada. Jika kalbu dalam kondisi baik, berarti fisik badan kita akan baik. Terus dalam kondisi baik dan mental kita baik. Dan jika kalbu kondisinya buruk, maka seluruh badan termasuk mental dalam kondisi buruk. Itu sebabnya. Nah, next. Maka Aristoteles itu lahir kurang lebih 200 tahun, 300 tahun sebelum Masehi. Sebelum Jesus Christ lahir. Dia mengatakan educating the mind without educating the heart is no education at all. Artinya mendidik otak tanpa mendidik hati itu tidak ada pendidikan sama sekali. Itu kata-kata ungkapan Aristoteles yang sama dengan apa yang diungkapkan oleh dalam Islam Rasulullah SAW. Nah sekarang saya ingin semua kita mengenal diri dahulu. Mengenal diri, dalam diri kita itu ada dua hal yang penting. Yang pertama itu fisik kita. Fisik itu oleh para pakar itu terdiri dari unsur udara, angin, dari unsur api, dari unsur air, dari unsur tanah, dan unsur api. Yang satu lagi yang harus kita perturutkan itu adalah ruh. Jadi ruh itu, ini mohon maaf, ini berbahasa Inggris, that makes humans alive. Yang membuat kita hidup itu adalah ruh. Kalau tidak ada ruh, tidak ada kehidupan. Ruh is natural. Ruh inilah tempat bersemainya hati. Tempat bersemainya tempatnya itu di jantung kita. Ruh itu sumber segala kebaikan. Ruh itu disebut juga mukmin. Ruh adalah cahaya dan tidak gelap. Kalau santet itu gelap. Kalau ruh yang ditiupkan oleh Tuhan dalam diri manusia itu bercahaya. Ruh itu tidak ada batasnya. Kalau kita meninggal, ruh itu tidak bersama kita. Ruh itu tetap ada. Kita dikuburkan, kita dimasukkan ke liang lahat, tetapi ruh kita itu masih tetap ada. Oleh karena itu ruh disebut borderless. Borderless itu artinya tidak ada batasnya. Dia unlimited. Dia infinite. Ruh itu yang membuat kita bersemangat. Ruh itu juga disebut inner capacity. Inner capacity itu artinya kapasitas yang ada pada tubuh kita. Kalau mental kita rusak, maka ruh kita juga itu artinya agak sedikit terganggu. Karena ruh itu ada pada semua makhluk yang hidup. Pada tumbuhan, pada hewan, dan pada manusia. Yang kita bahas sekarang ini ruh yang hidup pada tubuh manusia. Yang ada pada tubuh manusia. Ruh itu tidak pernah, never dies. Jadi inilah penjelasan tentang ruh itu. Dan kalau kita mau menyehatkan
jasad kita, badan kita, maka kita harus menyehatkan ataupun menjadikan ruh kita itu jadi patokan. Next. Next. Seterusnya. Seterusnya itu adalah penjelasan tentang seterusnya lagi. Di dalam bahasa Inggris, ruh itu sifatnya substansi, dan sifatnya spiritual, seperti spirit. Seperti spiritus. Spiritus itu dia spirit. Spirit itu semangat. Dia celestial, sama dengan tadi, melangit. Melangit itu artinya tidak ada batasnya. Dia bercahaya. Yang tidak bercahaya itu yang kemudian nanti itu akan mengganggu manusia lain. Dia kemudian hidup. Dia itu tahu segala-galanya. Fisik kita tidak tahu. Dia sangat punya potensi. Dan dia aktif. Jadi kalau kita mau sehat, maka kita harus aktifkan ruh kita. Coba tolong diteruskan lagi. Nah, seterusnya disampaikan kepada kita di dalam beberapa literatur bahwasanya you are not just the body. Anda bukan hanya fisik. Fisik kita itu akan terganggu kalau ruh kita itu terganggu. Jadi our body is visible and evident. Body kita itu dapat dilihat dan nyata. Ya. So it is natural for us to start associating ourselves with the body. Memang wajarlah kalau kita selalu berasosiasi kepada apa yang kelihatan, yaitu fisik kita. We have a self-image of ourselves. Nah, alasan the reason why we fail to unlock our inner power, kenapa kita itu berpenyakit, terutama mental kita berpenyakit. Ya, alasannya adalah karena kita punya pengetahuan terbatas of who we are, siapa sebenarnya kita. Oleh karena itu, kita harus menyadari bahwasanya kita terdiri dari dua unsur. Unsur yang kelihatan adalah fisik kita, unsur yang tidak kelihatan adalah non-fisik kita. Nah, inilah yang harus kita pahami dahulu. Nah, bagaimana kita how to unlock next your inner capacity power. Bagaimana kita supaya kita sadar bahwasannya potensi ruh kita itu harus diaktifkan. Next. Nah, ini sejalan dengan hasil penemuan para pakar seperti Dr. Paul itu menemukan, Dr. Paul Persall, dia menemukan bahwasanya asal daripada eksistensi kita di dunia itu adalah yang ada di jantung. Di jantung kitalah ruh itu harus diaktifkan. Nah, kenapa di jantung? Karena itu hasil daripada penemuan. Lalu jantung kita itulah yang berkomunikasi dengan otak kita, with the brain. Jadi bukan otak yang sebenarnya merupakan inner capacity, tapi justru ruh itu, the heart. Jantung itu, apa yang terdapat di jantung itu. Nah, caranya apa yang ada di ruh kita itu, atau di jantung kita itu, hati kita itu mengirim berkomunikasi dengan otak kita. Jadi agar supaya otak kita bagus, maka ruhnya harus bagus.
hati kita harus bagus. Karena kata lain daripada heart itu adalah hati. Yang satu adalah dengan cara neurological communication. Dengan komunikasi saraf kita. Via nervous system. Lewat sistem nervous. Urat saraf. Lalu biophysical communication via pulse wave lewat urat nadi. Kemudian chemical communication via hormones. Kemudian ada lagi via energetic communication lewat electromagnetic fields yang ada di dada kita. Coba kita lihat gambarnya. Inilah gambarnya. Jadi jantung itu yang paling dominan. Bukan otak. Kalau mau sehat, jangan tergantung pada otak. Karena otak bisa berpenyakit. Kalau ruh, paling diganggu oleh unsur-unsur jasad yang ada di sekitar kita. Nah, seterusnya, bisa ditekan itu supaya bundar-bundarnya itu, lingkarannya itu dapat berfungsi. Ya, silahkan. Nah, inilah gambaran daripada ruh kita, jantung kita, hati kita, dengan otak kita. Sudah dilihat semuanya? Nah, seterusnya, jadi hati itu, jantung itu, apa yang ada di jantung kita itu, ruh kita itu, mengirim informasi ke otak kita. Nah, pusat daripada segala-galanya yang ada di jasad kita, di badan kita itu tidak lain daripada heart itu, jantung itu, hati itu, kalbu itu. Nah sekarang, more researchers are sure that the heart harmoniously send and feed not only oxygen to the brain, but also information. Jadi ini maksudnya, para peneliti yakin betul bahwasanya jantung, hati, kalbu, ruh, itu secara harmonis mengirim dan memberi makan. Not only oxygen, memberi suapan, bukan hanya oksigen, tapi juga informasi-informasi. Sumber ilmu pengetahuan itu bukan di otak. Otak hanya menerima informasi dari kalbu. Ini hasil penelitian. Baik, itu sebabnya maka dalam pernyataan para ahli, para kaum bijak dalam retorika mereka, retorika kaum bijak, ada ungkapan know thyself. Saya berbicara 3 tahun yang lalu di Jepang tentang know thyself. Know thyself itu artinya kenali dirimu. Kenali dirimu ini ungkapan Aristoteles. Ungkapannya Plato. Aristoteles sendiri lahir sebelum lahirnya Nabi Isa. Sebelum lahirnya Jesus Christ. Sebelum lahirnya Rasulullah Muhammad SAW. Tetapi Rasulullah mengungkap bahwasanya know thyself itu dikenal di dalam Al-Quran dengan ungkapan falyanzuril insanu mimma khuliq. Hendaknya manusia itu mencari tahu, mengenal dari unsur apa ia diciptakan. Next. Nah, untuk memahami, saya paparkan di sini di layar tentang ya aforisme. Aforisme itu adalah istilah ataupun ungkapan dari kata-kata bijak para ilmuwan masa lalu. Jadi know thyself itu atau dikenal dengan kenal diri
dan perintah Al-Quran itu sudah ada, itu di dalam bahasa, dalam aforisme Yunani dahulu, itu dikenal dengan know the self. Nah, itu tulisannya ada di situ. Next. Jadi diri itu ada dua. Menurut Profesor Small, ada dalam bukunya Transformers. Dalam bukunya Transformers itu, Profesor Small berkali-kali dia diundang berbicara tentang kenal diri itu. Diri itu ada dua. Ada the true self, ada the fragmented self. The fragmented self itu adalah unsur jasad yang asalnya terdiri dari unsur angin, unsur air, unsur tanah, dan unsur api. Nah, yang bisa menyelamatkan kita itu kalau kita memenangkan the true self. The true self itu adalah diri yang sebenar-benarnya diri. Itulah yang membuat kita bisa bernafas, mempunyai jiwa. Ruh itulah. Nah, di dalam pandangan Jacqueline Small dalam bukunya Transformers, dia mengatakan we are two selves. Kita itu mempunyai dua diri. Spiritual unified self, diri yang spiritual, ya, and a material self, dan diri yang bersifat material yang terdiri dari unsur angin, unsur air, unsur tanah, dan unsur api. Kalau banyak unsur apinya, maka kita tergoda untuk cepat marah. Kalau ya kita lebih mengikuti kemauan selalu memperbanyak hal, memperbanyak rumah, memperbanyak ya, hal-hal yang bersifat material, maka unsur tanahnya yang lebih menonjol. Dan begitulah seterusnya. Jadi itu sebabnya dalam Al-Quran, ini maaf, saya merujuk kepada Quran di sini. Walladzi khalaqakum. Dialah yang menciptakan kamu. Wa minkum kafirun. Dari diri kamu itu ada yang kafir. Itulah yang fragmented. Itulah unsur jasad. Wa minkum mu'min. Ada yang mukmin. Itulah asal daripada ruh kita. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Kita ini diberikan motivasi untuk selalu berbuat kebajikan. Karena mukmin itu orang yang berbuat kebajikan. Kafir itu adalah yang menutupi ya kebajikan itu sendiri. Maka kita harus menangkan mukmin kita dan kita harus tidak boleh mengikuti kekufuran yang ada pada diri kita. Yang tiada lain daripada apa maunya unsur angin, apa maunya unsur air, apa unsur tanah, dan api. Jadi setiap hari ini itu selalu saja itu unsur angin dengan unsur yang empat itu saling mau mempengaruhi yang lain. Nah, kalau kita mau bermental baik, kalau kita mau memenangkan ruh kita, hendaknya jangan terpengaruh dari apa maunya empat unsur yang saya katakan tadi. Next. Nah, itulah yang harus kita ketahui. Ciri fragmented self ini semua. Ciri fragmented self itu seperti apa yang ada dalam gambaran ini. Nanti peserta ini semuanya bisa melihat kembali minta kepada panitia untuk melihat gambaran yang saya tuangkan di dalam PowerPoint itu. Silakan next. Nah itu. Di 4 ini timbul hawa. Kenapa timbul hawa nafsu dunia setan? Timbul hawa itu karena unsur angin yang telah mendominasi dan mempengaruhi
The real self, diri sebenar-benarnya diri, yaitu ruh tadi. Timbul nafsu karena unsur angin, unsur air yang tidak mau kerendahan. Lihat air, kalau di mana ada tempat rendah, maka dia akan mengalir di situ. Nah, dia pantang kerendahan. Timbul dunia, ya, materialistik karena pantang kekurangan. Tidak mau kurang, selalu mau lebih daripada cukup. Timbul setan karena dia pantang kekalahan. Jadi setan itu dari dulu tidak mau kalah. Waktu diminta oleh Tuhan untuk sujud kepada Adam, dia tidak mau. Karena setan berkata, iblis berkata, jin yang tidak taat, setan yang tidak taat itu asalnya dari malaikat juga menjadi setan karena dia tidak mau kalah. Jadi orang yang tidak mau kalah begitu kan. Nah, kalau ini semuanya tidak sehat, maka yang timbul adalah mental disorder. Jadi kalau ini semuanya dituruti akan memunculkan mental disorder. Taruhlah kita ambil timbulnya dunia. Timbulnya dunia itu karena masalah materialistis. Timbullah apa yang disebut ya kleptomania. Kleptomania itu salah satu tanda adanya disorder dalam mental kita. Suka ngambil miliknya orang lain. Nah, itu penyebabnya adalah karena unsur dunianya itu yang selalu merajai. Next. Nah, penyebab manusia senantiasa dikuasai setan karena manusia tidak bisa melihat setan. Ya. Apakah saudara Josi pernah melihat setan? Ada orang yang diberi kelebihan bisa melihat setan. Ada. Tapi 99,9% tidak bisa melihat. Sementara setan bisa melihat kita. Di dalam kitab suci dikatakan, ya raunaka wala tarawnahu. Setan itu bisa melihat kita. Dan banyak setannya. Ya. Semua setan itu melihat kita dan kita hanya sendiri. Manusia tidak sadar bahwa setan adalah musuhnya yang nyata. Di dalam kitab suci dikatakan aduh mubin. Sedangkan setan itu sadar betul bahwa tugas utamanya turun ke bumi ini adalah untuk menjerumuskan manusia. Itu tugas utama setan. Ya. Lalu manusia sendirian menghadapi setan. Sementara setannya banyak. Nah, berani enggak saudara Josi itu menguasai setan? Setannya banyak. Tentu kalah. Maka timbullah ya mental disorder. Ketidakstabilan mental. Terus next. Nah, setan menjerumuskan manusia adalah dengan cara mengalirkan ke dalam kalbu manusia hembusan berupa penyakit. Itulah yang dimaksud dengan yuwaswisu fi sudurin nas. Ya. Rasa cemas, padahal tidak ada rasa cemas kecuali atas izin Allah, atas izin Tuhan. Rasa cemas itu muncul karena Anda tidak bergantung kembali kepada Tuhan, tidak beribadah. Nah, oleh karena itu, maka seterusnya kita lihat. Next. Nah, jadi manajemen strategis kesehatan mental yang perlu kita sadari adalah mengetahui, mengenal diri kita. Jadi ada diri yang sebenar-benarnya diri yang harus kita menangkan dalam pertarungan bersama dengan unsur-unsur lain, ya. Kita harus punya manajemen strategis dalam hidup ini.
dalam hidup yang serba singkat ini. Kita tidak boleh seperti orang yang masuk ke dalam hutan belantara yang meskipun berbekal ransel penuh makanan, minuman, dan pakaian, ya, tahan nyamuk dan dingin, dompet penuh dengan uang serta senjata lengkap, tetapi kalau tidak tahu seluk-beluk hutan, tidak tahu strategi, ya, menembusnya, serta tidak tahu cara menundukkan binatang buas yang berkeliaran, setan-setan di dalamnya, niscaya dia akan dicekam oleh rasa cemas. Timbullah mental disorder. Ya. Jadi disorder itu artinya tidak stabil. Mental disorder artinya mental yang tidak stabil. Maka strategi yang paling ampuh adalah tenangkan kalbu dan hati. Kembali menyatakan bahwa ada senjata ampuh yang dititipkan Allah, ya, yang merupakan kepercayaannya Allah, kepercayaannya Tuhan, yang merupakan kepercayaan Tuhan itulah ruh yang bersemai di jantung, itulah kalbu, itulah hati, ya, itu dititipkan oleh Tuhan pada di dada kita. Jadi itu miliknya Tuhan, dibantu oleh Rasulnya untuk, ya, menuntun kita agar senantiasa mengingatnya. Oleh karena itu dalam teori yang dikemukakan oleh, ya, seorang pakar namanya Jacqueline Small, dia menulis buku namanya Transformer. Next. Nah, jadi caranya adalah hati ingat Allah. Ingat Tuhan, ingatan. Kalau dalam agama Kristen ataupun Katolik, itu ingat Jesus Christ. Maka dalam agama Islam itu ingat Allah. Ingat Rasulnya. Di dalam agama Buddha itu ingat Buddha, dalam agama Hindu juga demikian. Jadi semua itu ada rujukannya. Kembalinya kepada tuntunan agama. Ya. Saya kira gitu. Jadi seterusnya kita harus menyadari kalau dalam agama Islam kita harus memahami hakikat manusia dan asalnya. Tadi saya sudah jelaskan panjang lebar. We have to be transformed. Oleh karena itu next. Nah, we have to be transformed. Kita harus menjadi orang yang dapat mentransform, ya, kekurangan kita, kemauan fisik kita itu mengikuti kemauan apa yang diturunkan Tuhan di dada kita. Karena apa yang diturunkan Tuhan di dada kita itu merupakan alat untuk berhubungan dengan Tuhan. Dengan cara mengingatnya. Ingatan itu tidak muncul dari unsur air, unsur tanah, unsur api. Tapi ingatan itu muncul dari kekuatan, inner capacity yang ada di dada kita. Sudah ya? Ya, jadi kita harus menjadi transformers. Banyak orang transformers. Umpamanya yang kecanduan narkoba. Ketika dia sadar ada yang beritahu, dia kembali ke hati nuraninya. Hatinya yang percaya. Dia kemudian menjadi orang yang sehat luar biasa. Akibat daripada dia menjadi orang yang transformer. Coba baca bukunya, ya, Jacqueline Small tadi.
yang berjudul Transformer the Therapies of the Future. Terapi untuk masa yang akan datang, untuk generasi yang akan datang yang mau sehat mentalnya. Ya, hendaknya membaca buku ini. Buku ini bagus sekali dari awal sampai akhir, bagus sekali. Sayangnya memang tertulis dalam bahasa Inggris. Ya. Jadi panitia kalau meminta buku ini, nanti saya kirimkan, tentu soft filenya. Jadi dalam rangka terapi kesehatan mental untuk masa depan generasi mendatang, maka kita seyogyanya menekankan perlunya pengenalan diri, terutama asal ditiupkannya ruh sebagai the real self, diri yang sebenar-benarnya diri. Ya. Nah, seterusnya ini saya memberikan gambaran. Next. Umpamanya kita wudhu. Kenapa dalam agama Islam itu orang harus wudhu? Karena wudhu itu terdiri dari kata-kata purification. Ya. Purification itu artinya pembersihan. What one should do is to do what Professor Small called transformational process. Kita harus melakukan proses transformasi. By doing redemption. Bahasa Indonesianya adalah pembersihan diri. Jadi kalau Anda sering terjangkit sebagai peminum narkoba, umpamanya generasi itu terjangkit, hendaknya dia membersihkan diri. Nah, kalau kita mau sholat, tidak bisa sholat kalau tidak bersuci dahulu atau membersihkan diri. Begitu juga dalam agama lain. Dalam agama Hindu ada, dalam agama Buddha juga begitu. Dalam agama Kristen, ya diminta supaya mengingat yang the grander. Grander itu yang lebih besar daripada dirinya. Yang lebih suci daripada dirinya. Itulah Jesus Christ. Ya. Jadi ini penjelasan saya tulis dalam bahasa Inggris karena saya sering memberi paparan-paparan begini di negara-negara lain, maka perlu kita melakukan purification. Next. Nah, perlu purification kedua, terus next. Ya, perlu wudhu dan perlu sholat. Kalau Anda tidak sholat dan tidak wudhu, Anda akan mudah sekali kena penyakit mental disorder. Tapi kalau kau tahu hakikat daripada wudhu dan hakikat sholat, insya Allah akan terlepas dari mental disorder. Kita akan sehat. Jadi judulnya pembahasan kita pada sore hari ini adalah kesehatan mental. Kesehatan itu dari bahasa Arab, kata-kata sehat. Sehat itu dari bahasa Arab. Mental itu dari bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris mental itu biasanya dikaitkan dengan otak ataupun akal pikiran. Padahal yang menyebabkan akal dan otak kita berpikir itu asalnya dari ruh. Tidak mungkin terisi itu otak kalau tidak ada ruh. Nah, ketika kita mau berhubungan dengan Tuhan kita yang tidak kelihatan, yang tidak nampak, maka kita harus memakai yang tidak nampak pada diri kita. Itulah ruh kita. Itulah kalbu kita. Itulah hati kita. Itu semuanya bersemai di dalam jantung kita. Next. Nah, kenapa kita harus menghadap Baitullah atau menghadap kiblat? Karena kiblat itu hanya tanda. Sebenarnya yang kita mau tuju adalah rumahnya Tuhan. Kalau saudara mau ketemu dengan presiden kan harus ke istana dahulu. Baru bisa ketemu presiden. Begitulah kita mau bertemu dengan Tuhan. Cuma Baitullah itu tidak kelihatan.
tandanya yang kelihatan, tandanya adalah kiblat. Maka kita menghadap kiblat. Next. Ya. Nah, ternyata Ka'bah itu adalah pusat bumi. Ini gambarannya. Makanya di Ka'bah itu ada satu titik di mana tidak ada sama sekali pengaruh apa-apa. Jadi saudara kalau naik mobil, ya tentu ya sama sekali tidak ada pengaruh ke bawah meskipun dia berada di bawah. Karena dia pusat bumi. Next. Nah, ini Ka'bah gegerkan ilmuwan NASA, penemuan-penemuannya. Terus next. Mengapa kita menghadap kiblat ketika sholat? Ya. Setelah melakukan penelitian lebih lanjut, ternyata radiasi tersebut berpusat di kota Mekah. Tepatnya berasal dari Ka'bah. Yang mengejutkan adalah radiasi tersebut bersifat infinite, tidak berujung. Next. Ya. Jadi Ka'bah itu merupakan pusat bumi. Mestinya yang ada di Greenwich itu bukan di Inggris. Tapi mestinya makanya penanggalannya itu juga khusus. Next. Nah, hence, oleh karena itu, education nowadays should therefore be inseparable from the spiritual life and studies of the students. Oleh karena itu, pendidikan tidak bisa lepas dari pengetahuan agama saja. Karena pengetahuan agama itu kalau hanya sekedar pengetahuan, itu hanya berupa syariat. Tapi kita harus juga tahu hakikatnya. Hakikatnya adalah kita mempunyai alat dalam jasad kita. Dalam jasad kita itu ada alat. Dan alat itu disebut ruh. Ruh itu bersemai di jantung. Itulah hati. Kata kuncinya, kalau mau sehat jasadnya, mau sehat jasmanianya, mau sehat semua ada dalam jasad saudara, perbaikilah hati. Karena hati adalah pangkal daripada segala-galanya. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Saya kira begitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dan selamat sore. Selamat sore, Pak. Terima kasih dari pemaparan dari Prof. Azhar, wawasannya sangat mendalam ya. Jadi untuk bagaimana kesehatan mental kita agar terjaga, agar sehat, itu kembali kepada diri kita sendiri. Kembali kepada kolbu, kembali kepada hati, dan kembali kepada inner dari dalam diri kita sendiri. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Izin Prof, akan ada sedikit tanya-jawab pada Prof. Bagi teman-teman peserta semua yang ingin bertanya-jawab, boleh untuk raise hand. Oke, baik. Sudah ada Ahmad dari Sulawesi Selatan. Boleh langsung Ahmad untuk pertanyaannya kepada Prof. Azhar. Ya, baik. Terima kasih untuk Kakak Josi sebagai moderator. Mungkin terlebih dahulu saya perkenalkan diri dulu, Prof. Jadi saya Ahmad dari Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Untuk pertanyaan saya terkait mengenai mental disorder tadi yang dijelaskan oleh Prof, yang dimana tadi terkait mengenai mental yang tidak stabil, dan juga tadi sudah dijelaskan bagaimana menangani atau mengantisipasi untuk diri kita. Yang mungkin yang pertama tadi yang bisa saya tangkap adalah bagaimana kita menenangkan kalbu, menenangkan hati, dan juga banyak-banyak mengingat kepada Tuhan atau kepada Allah. Nah, pertanyaan saya bagaimana jika posisinya ini adalah kepada orang lain, Prof. Jadi saya ini sebenarnya punya keluarga, dan keluarga yang sangat dekat dengan saya mengalami hal tersebut. Dan saya juga sebenarnya bingung, ini dia mengalami gangguan jiwakah
atau ketidakstabilan mental, tapi tidak stabil mentalnya, Prof. Dia mengalami gangguan jiwakah atau dia ini dalam keadaan dikuasai oleh jinkah, ataukah karena kalau di suku kami, suku Bugis itu sangat kental dengan kepercayaan yang dukun-dukun, Prof. Jadi apakah ini dipengaruhi oleh gangguan atau dikirim oleh orang lain untuk mengganggu si jiwanya ini, si keluarga saya, Prof. Nah, pertanyaan saya kira-kira dari ketiga ini apa yang ciri-ciri yang membedakan antara mereka, antara dia gangguan jin atau dia gangguan atau dia memang dalam kondisi sakit jiwa begitu, Prof. Dan bagaimana jikalau mental yang tidak stabil ini, bagaimana terapinya dari orang lain ke orang lain, misalnya ke saya ingin mencoba untuk menterapi misalnya dengan terapi yang sederhana, kira-kira bagaimana caranya, Prof? Terima kasih. Nah, jadi kalau saudara orang Islam ada doa a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Tapi begini, itu kalau kita berdoa, kesalahan kita tidak kita kenal diri kita. Dan orang yang sedang sakit itu dia tidak kenal dirinya juga. Kita yang berdoa juga tidak tahu bahwasanya kita terdiri dari dua unsur, yaitu unsur roh itu yang disebut juga dengan the true self, diri yang sebenar-benarnya diri, dan unsur jasad kita. Jadi yang saya selalu amati itu adalah umpamanya saudara berdoa. Waktu saudara berdoa, saudara tidak fokus menghubungkan ruh saudara kepada Tuhan. Nah, caranya berhubungan dengan Tuhan itu lewat ruh itu. Satu. Yang kedua, saudara, kalau dalam agama Islam, tempat Tuhan itu, kita berhadapan dengan Tuhan itu, kalau dalam Islam itu di Baitullah. Itu dua, saudara. Jadi pertama, saudara berdoa. Umpamanya saudara berdoa, a'udzu bikalimatillahi tammah, aku berlindung dengan ya Allah yang sempurna min syarri ma khalaq, dari kejahatan daripada apa yang ia ciptakan. Ya. Jadi inilah penyebabnya karena kita tidak konsentrasi. Sekali lagi, kuncinya kalau dalam agama Islam itu saudara fokus. Bergantunglah kepada diri yang sebenar-benarnya diri. Yang diri sebenar-benarnya diri itu tidak lain daripada ruh saudara. Saudara Ahmad, saya mau tanya. Saudara pernah lihat ruh? Belum, Prof. Saudara tidak pernah lihat ruh, tidak akan pernah Anda melihat ruh. Sama dengan otak saudara, saudara pernah melihat otak? Otak saudara pernah saudara lihat? Tidak pernah, Prof. Tidak pernah. Itu makanya orang yang sombong tidak mau beragama, ya, lalu mengatakan bahwasanya saya tidak percaya kepada Tuhan karena saya tidak pernah melihat Tuhan. Katakan saja pada dia, Anda juga tidak berotak. Karena otak juga Anda tidak pernah lihat. Berarti Anda tidak punya otak. Alias Anda orang gila. Artinya Anda kena mental disorder. Jadi gampangnya begitu. Karena di dalam bukunya Jacqueline Small, yaitu Transformers, dia menganalisis. Banyak sekali orang yang disembuhkan karena melakukan transformer. Kemarin saya mandi di laut, dan di laut yang ada, tentunya laut itu ada garam kan. Garam itu biasanya berlawanan dengan
makhluk halus seperti setan dan jin. Ya kan? Makanya kalau ada yang jelek-jelek itu, yang busuk-busuk, dikirim aja ke laut. Ini ada garam. Di situ saya berenang. Kemudian berpapasan dengan orang yang selama hidupnya 20 tahun, itu dia minum narkoba. Bahkan dia penjual. Ya. Tapi setelah itu ada orang lain yang menasihati. Saudara, sadarkan diri Anda. Anda itu masih bisa baik. Jadi saudara bisa katakan, kamu bisa baik, kamu baik. Nah, kepada orang yang begitu-begitu itu, yang sakit tadi itu, dipuji-puji aja. Jangan makin dia sakit, Anda makin anggap dia itu punya suatu kekurangan. Tidak bisa. Lalu Anda pakai kekuatan ruh saudara. Nah, memakai kekuatan ruh itu sangat penting saudara. Seperti saudara Ahmad. Pernah itu enggak mendengar itu penjelasan tentang dalam diri saudara itu terdiri dari 2 unsur. Unsur jasad dan unsur ruh. Tidak ada toh. Karena memang ada kesalahan penafsiran. Ketika ayat Al-Quran berbunyi dan mereka tanya kepada kamu tentang ruh, katakan ruh itu urusan Tuhan, lalu dia tidak mau menganalisis unsur ruh itu. Itulah yang salah. Ruh itu adalah dipunyai oleh semua orang, baik beragama atau tidak beragama. Tapi yang beragama percaya sekali kalau ruh itu merupakan alat yang dipakai ya bagi yang sadar untuk berhubungan dengan Tuhan. Coba lihat. Saudara Jacqueline Small itu adalah pengarang yang sudah lebih 70 tahun umurnya. Saya baca bukunya. Ketika saya membaca bukunya, yaitu buku Transformer, itu memberikan wawasan kepada saya dan pemahaman yang lebih mendalam tentang makna Al-Quran. Karena Al-Quran juga menjelaskan terus hal-hal yang diungkap oleh Jacqueline Small. Makanya saya menulis email kepada Jacqueline Small. Saudara Jacqueline Small, saudara punya ungkapan dalam buku saudara itu adalah penafsiran yang pas sekali terhadap makna syariat yang ada dalam Al-Quran. Kenapa? Anda menjelaskan bagaimana orang bersuci. Di dalam Islam, dalam agama Islam, orang bersuci itu penting. Tidak mungkin itu diterima oleh Tuhan kalau tidak bersuci dahulu. Lalu sholat. Sholat itu artinya keterhubungan. Ya. Jadi pelajaran sholat yang katanya itu dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam, itu syariat. Syariat tidak bisa dipisahkan dengan hakikatnya. Nah, saudara menjawab dan merespon apa yang saudara alami itu sebaiknya sama-sama saudara juga menganalisis dan mengetahui asal-muasal kejadian saudara, yaitu terdiri dari 4 unsur yang fragmented. Satu lagi unsur yang the real self atau the true self yang disebut ruh itu untuk disucikan. Di dalam bulan Ramadan seperti ini, itu alat sebenarnya selama 1 bulan itu diminta mensucikan, membersihkan, minta ampun. Makanya dalam Ramadan juga itu biasanya orang sholat tobat. Karena di sholat tobat itu artinya sholat untuk pengampunan, berhubungan dengan Tuhan dengan cara minta ampun. Ya, itu sebabnya maka saudara masuk Idul Fitri. Idul Fitri itu artinya kembali kepada fitrah semula. Kembali kepada asalnya ketika belum dipengaruhi unsur setan. Nah itu tadi saudara kan sudah mengatakan. Orang yang sakit tadi itu saudara mengatakan kemasukan setan. Lalu saudara datangkan lagi juga dukun. Kalau dukun yang saudara datangkan itu adalah dukun yang tahu asal-muasal ruh, ya baik-baik saja. Tapi kalau dukun yang saudara pahamkan itu nanti untuk maksud-maksud yang lain, itu dipertanyakan. Saudara Ahmad, ya. Nah, yang kedua adalah caranya adalah dengan cara melakukan transformasi. Transformasi itu penting, ya.
Sayangnya buku ini berbahasa Inggris. Dari awal sampai akhir ditulis dalam bahasa Inggris. Jadi hanya yang bisa bahasa Inggris yang paham. Nah, itu makanya saya mendirikan Institut Para Hikmah Indonesia dengan penekanan satu, yaitu mempelajari wisdom. Yang kedua, semua jurusan harus mempelajari kembali bahasa Inggris dengan cara yang jitu. Tidak dengan cara seperti yang diajarkan pada waktu di sekolah menengah. Cara yang gitu, cara yang pas. Lalu yang ketiga adalah komputer. Dengan komputer kita bisa berhubungan seperti sekarang. Saya kira itu aja, Saudara Ahmad. Mudah-mudahan ada manfaat. Ya, terima kasih Prof. Baik, terima kasih dari Bang Ahmad ya, dari Sulawesi Selatan. Semoga cukup menjawab ya dari Prof. Azhar tadi. Kita lanjut ke maksudnya ke peserta selanjutnya, penanya selanjutnya. Dipersilakan kepada Kak Bella Cahyani dari Provinsi Bali. Monggo Kak. Baik, selamat sore Prof. Sebelumnya perkenalkan saya Bella Cahyani dari Bali. Saya izin bertanya, sebenarnya saya ingin meminta tanggapan Prof. Azhar terkait bagaimana, beberapa orang tua itu kan ada yang tidak mengizinkan anaknya untuk pergi ke psikolog gitu. Karena beberapa orang tua ini beranggapan bahwa anaknya ini tidak butuh pertolongan dari psikolog, tapi anaknya ini adalah anak yang kurang beriman, sehingga anaknya ini sering cemas, kemudian sering juga depresi, seperti itu Prof. Nah, hal ini juga banyak sekali dialami oleh teman-teman saya. Untuk itu saya izin meminta tanggapan Prof terkait hal ini. Apakah Prof setuju akan orang tua yang tidak mengizinkan anaknya ini untuk pergi ke psikolog, atau bagaimana ya Prof? Tanggapan Prof. Terima kasih. Ya, mengizinkan anak untuk pergi ke psikolog boleh-boleh saja. Tetapi saya tadi menjelaskan dari awal karena saya yakin akan muncul pertanyaan saudara yang seperti itu. Itu makanya saya mulai dengan penjelasan tentang wisdom and knowledge. Wisdom itu artinya kearifan. Kearifan itu intinya hati. Ya. Ingat Aristoteles waktu ditanya, kamu mengajarkan tentang wisdom. Di dalam wisdom itu, apa yang paling penting? Aristoteles menjawab, yang paling penting adalah know yourself. Kenali dirimu. Jadi itu yang kita harus yakini. Penjelasan pada sore hari ini adalah penjelasan tidak dari ahli kedokteran, dari dokter, tapi saya yang mempunyai pengetahuan tentang wisdom. Saya yang kemudian bolak-balik ke beberapa negara, ya 36 negara berbicara. Saya mengajar di Inggris, mengajar di Spanyol, mengajar di Italia, waktu masih muda mengajar di Amerika, penerjemah di itu, tetapi semuanya itu terus terang merupakan pengalaman hidup. Supaya saudara tahu semuanya, umur saya sekarang sudah 70 tahun. Dan next month, bulan depan, saya genap berumur 70. Bulan Mei, tanggal 3, pas akhir bulan puasa, 3 Mei, saya genap 70 tahun. Nah, dalam usia yang begini tentu banyak pengalaman. Saya di Amerika pernah satu kamar, berbeda tempat tidur, dengan orang Yahudi. Saya pernah satu kamar dengan orang dari mainland China. Saya pernah satu kamar dengan orang Arab. Kenapa kok satu kamar? Supaya hemat. Karena di Amerika itu satu kamar bukan berarti seperti di Indonesia. Satu kamar luas tempatnya. Tentu masing-masing punya kamar mandi tersendiri. Ya. Jadi gitu. Jadi saudara,
Silahkan aja kalau mau ke psikologi yang dapatnya pengetahuan. Kalau saya sarankan saudara, ya, yang pertama itu sudah betul, ya, berhubung, pakai ruh saudara untuk berhubung dengan Tuhan. Tuhan itu yang lebih besar daripada diri saudara, yang lebih tahu daripada diri saudara. Saudara dari Bali, tentu Hindu atau Kristen, ya, tentu ada Tuhannya. Orang Islam juga, Ahmad, ada Tuhannya. Semua ada Tuhannya, ada rujukannya. Rujukan inilah yang membuat kita tenang. Ya. Nah, kalau tadi dikatakan mungkin tidak bertuhan, ya sebenarnya yang paling benarnya itu tidak pernah mengenal diri. Karena dengan mengenal diri, Anda akan mengenal Tuhan. Ya. Siapa yang kenal dirinya, dia akan kenal siapa Tuhan. Nah, di situ awalnya. Nah, lalu bagaimana caranya ketika dia harus diminta untuk mengenal dirinya? Dia harus melakukan transformasi. Transformasi itu dengan melakukan pertobatan. Bagaimana tobat? Dia harus kenal dirinya dahulu. Bagaimana mau tobat kalau dia tidak kenal dirinya? Ya, saya kira itu, ya, saudara. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya. Jadi gitu. Ada yang ya baik. Ya. Ada Baik, yang lain? itu tadi dari Prof. Azhar. Mungkin kita satu pertanyaan lagi, Prof. Pertanyaan terakhir kepada Agnes Nogo. Boleh langsung dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Izin memperkenalkan diri, Prof. Nama saya Agnes Nogotemu dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi untuk pertanyaan saya di saat saya melihat presentasi Prof, saya hanya terbawa oleh pengalaman di mana saya sendiri menyaksikan teman saya yang mengalami yang mau dibilang kesehatan mentalnya itu membawa dia sampai depresi berat, yang dia sendiri tidak mengenal siapa dirinya sendiri. Saya menyaksikan bagaimana di saat permasalahan yang ada, dia masuk ke kamar mandi, siram badannya dengan air, bahkan sampai melukai dirinya sendiri dengan menggunakan alat tajam. Nah, saya pribadi di saat saya mempelajari situasinya dia, saya mempelajari keadaannya dia, dan saya menemukan bahwa depresi yang dia alami karena trauma berat dianya di masa lalu. Satu hal yang ya saya tertarik sekali untuk mau membantu dia, tetapi saya melihat bahwa lingkungan keluarganya sangat-sangat tidak mendukung anak ini untuk kembali menjadi pribadi yang lebih baik. Kenapa? Karena di saat dia punya masalah, dia punya pengalaman buruk, masa lalunya itu kembali, dia seperti seorang yang berada di corner dan tidak ada orang yang membantu dia untuk kembali. Kamu adalah manusia, kamu adalah pribadi yang pantas untuk hidup. Seperti itu, tidak ada semangat yang diberikan kepadanya. Dan saya pribadi sebagai seorang temannya, saya merasa bahwa ini satu invitation juga untuk saya, bagaimana untuk membawa dia kembali, membawa dia untuk menjadi pribadi yang benar-benar menemukan siapa dirinya sebenarnya. Cuman kendalanya saya, Prof, karena masa lalunya dia yang saya pribadi sendiri tidak tahu bagaimana cara untuk masuknya. Jadi dengan keadaan atau situasi teman saya begini, saya minta arahan dari Prof, bagaimana sebenarnya membantu orang yang punya permasalahan seperti ini. Terima kasih, Prof. Umumnya masalah-masalah yang begini ini karena dia menjadi orang yang sakit itu menjadi orang yang tidak penting. Ya. Oleh karena itu, perlakuan yang harus kita lakukan terhadap orang yang begitu itu adalah membuat dia itu mengenal dirinya dengan cara menyampaikan bahwasanya dia itu penting. Itu aja jawabannya. Jadi hargai dia, puji dia, dan berikan dia vitalitas untuk hidup dan mengenali diri. Itu aja yang paling penting. Karena itu bukan dari dia dari orang lain. Dan yang begitu itu tidak perlu dimusuhi.
Nah, karena sudah buka puasa, ada yang mengingatkan saya, Saudara Ahmad, ya, sekarang ini katanya sudah mau buka puasa. Ini, Saudara moderator, jangan saudara kasih tagih tugas kepada saya, ya, karena saudara mengatakan sampai jam 6. Tapi sekarang sudah jam 6 lewat 10 menit. Nah, Mohon maaf Prof, luar biasa sekali Prof. saya kira begitu aja. Cukup sekian, meskipun belum waktunya buka puasa, tetapi ini sudah diingatkan berkali-kali dari peserta. Anggota saudara itu mengingatkan saya, sudah berhenti, ya, sudah waktu buka puasa. Saya kira harus dihormati juga, ya, apa yang diajukan. Saya kira gitu, Saudara Jozi. Terima kasih banyak. Saya sudah melaksanakan tugas saya dan memberikan saudara bahan-bahan. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Azhar, dan terima kasih sudah berkesempatan Prof untuk menghadiri kelas pada sore hari ini, dan semoga silaturahmi ini akan tetap berlanjut Prof di event-event selanjutnya. Terima kasih dan selamat untuk Prof dan teman-teman yang berada di daerah Wita. Selamat menunaikan berbuka puasa. Baik, Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Izin Prof. Baik, teman-teman semua, itulah tadi akhir dari kelas kita pada sore hari ini dengan topik kesehatan mental bersama Prof. Azhar Arsyad yang merupakan rektor dari Institut Para Hikmah Indonesia. Dan jangan lupa teman-teman semua untuk mengisi absensi yang ada di room chat dan juga untuk kembali mengisi review materi, dan selanjutnya kita masih ada materi ke-9 di hari Jumat nanti, dan juga masih ada satu lagi penutup ya, masih ada penutup. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang beragama Islam, dan terima kasih sudah hadir, dan teman-teman diperizinkan untuk meninggalkan. Terima kasih Prof. Terima kasih banyak. Terima kasih Prof. Azhar, dan terima kasih teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir di Terima kasih, kelas Pak Prof. kita pada sore hari ini. Baik, terima kasih banyak. Ya. Ayo buka puasa. Terima kasih ya teman-teman. Kita ketemu lagi hari Jumat ya. Jangan lupa presensi. Jangan lupa tugas final project-nya dikerjakan sama teman-teman kelompoknya. Semangat. Selamat bubar. Bubar. Buka puasa kok bubar. Emang kita mau bubar online. Izin saya untuk menutup meeting kita pada sore hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua.